petang ini? Sudah sehat? Oke, sebelum kita mulakan ibadah kita buat satu game dulu. Siapa pernah dengar game ini? Uji kepentasan minda. Kalau saya katakan hidung, kamu sentuh. Kalau saya katakan sentuh mata. Oke, boleh buat? Tapi kamu jangan, anak-anak jangan tengok tangan saya. Tengok tangan saya. Dengar mulut saya. Dengar apa yang saya cakap, tapi jangan tengok tangan saya. Oke? Mari kita mulai dari sekarang. Mulut. Mata. Macam tuh, contoh dia. Belum tangkap? Oke, mari kita mulai. Dengan iringan musik kita. 1, 2, 3. Mata. Telinga. Hidung. Mata. Ya, siapa sentuh mata? Ada yang ikut saya kah? Ada yang ikut saya sentuh telinga? Hah? Tidak kan? Oke. Puji Tuhan. Oke, satu game lagi. Yaitu kalau saya katakan saya, kamu katakan Yesus. Kalau saya katakan Yesus, kamu katakan saya. Saya cinta Yesus. Amin. Oke, mari kita mulai. Saya. Yesus. Saya cinta Yesus. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan. Oke, sebelum kita mulakan pujian penyembahan kita pada petang ini, kita persilahkan Brother Jikil untuk bawa kita dalam doa permulaan. Mari kita anak-anak sekolah minggu tunduk kepala dan kunci tangan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari Tuhan, memberkati segala sekolah minggu untuk hari Tuhan, agar mereka akan senantiasa kuat dalam apa saja yang mereka lakukan untuk pada hari Tuhan, aktiviti mereka Tuhan. Semuanya kami serahkan ke tangan ke Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Semua kita katakan amin. Shalom semuanya, walau dimanapun engkau berada saat ini, mari kita terus mengisytiharkan kuasa Tuhan bersama kita, amin. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah engkau Raja segala raja.
kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerahnya kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus buat anugerahnya kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus buat anugerahnya kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Hai adik-adik, selamat petang. Saya Cikgu Vicky. Oke adik-adik, apa kabar petang ini? Katakan bersama dengan Cikgu. Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, sekali lagi. Apa kabar adik-adik? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, haleluya. Oke adik-adik, sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada petang ini, Cikgu ingin bertanya satu soalan. Oke, bagaimanakah caranya untuk kita pergi ke sesuatu tempat? Oke, contohnya, kalau kita mahu balik ke Sabah atau balik ke Sarawak bagi adik-adik yang berasal dari Sabah dan Sarawak, bagaimanakah caranya? Apa kendaraan yang kamu perlukan? Nah, kamu perlukan kapal terbang. Kalau kita mahu balik ke Sabah atau ke Sarawak, atau kita mahu melancong ke luar negara, kita perlukan kapal terbang. Kita perlu menaiki kapal terbang. Ataupun kalau kita ingin pergi ke sesuatu destinasi, kita perlu menggunakan kendaraan. Oke adik-adik, jadi bagaimanakah caranya untuk kita pergi ke surga? Apakah kendaraan yang kita perlukan untuk pergi ke surga?
Atau perlukah kita menggunakan kendaraan untuk pergi ke surga? Perlukah kita menggunakan kendaraan untuk pergi ke surga, adik-adik? Oke, sebentar nanti cikgu akan menceritakan dan memberitahukan kepada adik-adik bagaimana caranya untuk kita pergi ke surga. Oke, adik-adik. Pembelajaran kita pada petang ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Oke, Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Oke, cikgu akan mulakan cerita kita, pembelajaran kita pada petang ini. Ramai orang mengatakan seperti ini. Kita tahu bahwa Tuhan menghantar Yesus ke dunia ini untuk mengajar kita, untuk membimbing kita. Dan kita juga tahu bahwa Yesus boleh melakukan mukjizat yang sangat besar dan sangat luar biasa. Kerana Tuhan bersama dengan Dia. Nah, tetapi ada juga orang yang tidak mengasihi dan tidak mentaati Tuhan. Nah, oleh itu apabila Yesus melakukan mukjizat yang sangat luar biasa, orang-orang yang tidak mengasihi Yesus ini berasa marah dengan Yesus. Nah, orang-orang yang tidak mengasihi Yesus ini secara diam-diam merancang untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Apa yang orang-orang ini lakukan, adik-adik? Mereka secara diam-diam merancang untuk memberitakan perkara yang tidak benar tentang Yesus. Orang-orang ini juga mahu supaya Yesus ditangkap dan dihukum. Nah, hal ini membuatkan iblis berasa sangat gembira. Mengapakah iblis gembira, adik-adik? Sebab iblis cintakan dosa. Iblis suka dosa. Tetapi Yesus sukakan kebenaran. Nah, Yesus datang ke dunia ini untuk mengajar kita tentang kebaikan, untuk tidak berbuat dosa, dan Yesus juga datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Yesus tahu tentang hal ini akan terjadi. Oleh itu, Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa ada orang yang akan datang untuk menangkap dan menghukum Yesus. Tetapi murid-murid Yesus tidak mahu mendengarkan hal ini. Mereka merasa sedih. Tetapi adik-adik, ini adalah salah satu rancangan Tuhan untuk menebus manusia dari dosa. Yesus tidak pernah melakukan dosa, Yesus tidak pernah melakukan kesalahan. Tetapi Yesus rela menanggung semua hukuman, semua bebanan, dan rela diseksa bagi kita untuk menebus kita dari dosa dan memberikan keselamatan kepada kita. Nah, begitu besarnya kasih Yesus bagi kita. Yesus sangat mengasihi kita sehingga Yesus rela mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa kita. Nah, Yesus tahu bahwa Dia akan kembali ke rumah Bapa di surga tidak lama lagi. Dan Dia memberitahukan hal ini kepada pengikut-pengikutnya, kepada murid-muridnya supaya jangan takut. Yesus berkata, "Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku," kata Yesus. Nah, selepas itu Yesus juga mengatakan bahwa di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku akan mengatakannya kepadamu, sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat tinggal bagimu. Nah, apa itu tempat tinggal? Rumah. Yesus kembali ke surga untuk menyediakan rumah, menyediakan tempat tinggal bagi kita di surga. Nah, kata Yesus lagi, "Aku akan datang kembali dan membawa semua orang yang mengasihi Aku untuk tinggal bersama di rumah Bapa untuk selama-lamanya," kata Yesus. Nah, siapa yang Yesus maksudkan bagi semua orang?
Semua orang yang Yesus maksudkan di sini ialah termasuk adik-adik dan saya. Termasuk ibu bapa kita, kawan-kawan kita, dan semua orang yang mengasihi Yesus, yang mentaati perintah Yesus. Nah, kata Yesus lagi, aku akan kembali ke rumah Bapakku dan kamu tidak akan sendirian, karena Tuhan akan mengirim Roh Kudus-Nya untuk bersama-sama dengan kamu dan dengan saya. Dan Roh Kudus ini akan memimpin kamu untuk selalu mengingati semua perkara yang aku ajarkan kepada kamu. Dan Roh Kudus ini akan tinggal di hati kamu. Di mana hati kamu, adik-adik? Coba sentuh hati kamu. Kata Yesus, Roh Kudus itu akan tinggal bersama dengan kamu. Tinggal di dalam hati kamu untuk menolong kamu untuk selalu percaya dan mentaati Tuhan. Dan akhir sekali Yesus mengatakan kepada pengikut-pengikutnya, kepada murid-muridnya. Kata Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Siapakah yang dimaksudkan dengan aku? Nah, yang dimaksudkan dengan aku di sini ialah Yesus. Oke, Yesus. Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Nah, adik-adik, bagaimanakah caranya untuk kita pergi ke surga? Hanya dengan melalui Yesus. Oke, bagaimanakah caranya? Kita harus mengasihi Yesus. Kita harus mentaati semua perintah Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita, tidak melakukan dosa. Ya, begitu caranya kita akan pergi ke surga, yaitu hanya dengan melalui Yesus. Percaya kepada Yesus, mengasihi Yesus, dan melakukan semua perintah Tuhan. Oke, so adik-adik, Cikgu ingin bertanya kepada adik-adik. Yesus mengatakan seperti ini, apabila aku kembali ke surga, kamu tidak akan sendirian. Nah, mengapa Yesus mengatakan seperti itu? Nah, Tuhan akan mengirimkan, apa yang Tuhan kirimkan ke dunia ini setelah Yesus kembali ke surga, adik-adik? Ya, betul. Tuhan mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk tinggal di dalam hati kita, untuk memimpin kita dan membantu kita untuk selalu percaya kepada Tuhan, mengikuti semua pelajaran yang Tuhan ajarkan kepada kita. Oke, adik-adik. Oke, so adik-adik ingat, hanya Yesus satu-satunya jalan untuk kita pergi ke surga. Bukan dengan menggunakan kapal terbang, bukan dengan menaiki kendaraan seperti bus, kapal terbang, kereta api, tetapi hanya melalui Yesus. Yesuslah satu-satunya jalan untuk kita pergi ke surga. Oke, adik-adik. Nah, sekarang kita akan menghafal ayat hafalan. Oke, ayat hafalan kita ialah terdapat dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Oke. Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oke, sekarang adik-adik kita baca bersama-sama ayat hafalan ini. 1, 2, 3. Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oke, adik-adik, setakat ini sahaja pembelajaran kita pada petang ini. Terima kasih semua.
Oke adik-adik, saya percaya kamu semua sudah diberkati lewat daripada firman Tuhan yang kamu sudah pelajari petang ini. Amin. Kita sudah selesai di sini, namun sebelum itu Cigu akan bawa kamu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan karena ibadah anak-anak berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, semuanya karena penyertaan dan pimpinan Biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan terus menolong anak-anak ini untuk lebih lagi mengerti bahkan memahami apapun yang mereka sudah pelajari pada petang hari ini. Biarkan anak-anak ini Tuhan untuk menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang sehat, bahkan menjadi anak-anak yang takut akan Engkau dan mengasihi Engkau lebih lagi. Saya juga berdoa Tuhan untuk guru-guru, bahkan untuk ibu bapa yang mungkin bersama-sama di dalam ibadah ini. Engkau juga akan terus menyertai, memimpin, menjaga, dan melindungi mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Bahkan untuk aktiviti kami sepanjang minggu ini, kami menyerahkan seluruhnya Tuhan Yesus ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini doa kami. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu anak-anak yang sudah diberkati. Mari kita sama-sama katakan amin, 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 amin. Selamat berhujung minggu. Tuhan Yesus memberkati.